Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besari Arkan Amrullah, saya dari Tadris IPS 2A. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan saya kebagian bab tentang objek formal geografi, pengertian aspek dan tahapan geografi. Apakah teman-teman tahu apa itu objek formal geografi? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang itu. Pengertian objek formal geografi adalah suatu kajian yang menganalisa suatu masalah dalam konteks keruangan, kelingkungan, kewilayahan. Dasar-dasar ilmu geografi bisa dipahami melalui konsep pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Apa saja aspeknya? 1. Aspek ruangan. Pendekatan ini mempelajari suatu wilayah dari berbagai sisi kepentingan. Dari kondisi itulah dapat mengambil pelajaran mengenai lokasi, jarak, keterjangkauan, dan sebagainya. Cara mengetahui karakteristik tertentu dari suatu wilayah mencakup 1. Pendekatan topik. Yang dimaksud pendekatan topik adalah mengutamakan topik dari perhatian untuk menganalisa fenomena geosfer atau fenomena yang ada di bumi. 2. Pendekatan aktivitas manusia. Yang dimaksud kali ini adalah mempelajari suatu aktivitas dari manusia atau penduduk, seperti mendeskripsikan kegiatan sehari-hari, seperti mata pencaharian, kegiatan bersosialisasi yang ada di bumi. 2. Pendekatan regional. 2. Selanjutnya adalah pendekatan regional. Wilayah dari permukaan bumi yang memiliki ciri khasnya tersendiri dari menjadi pembela bagi wilayah-wilayah lainnya. Bisa dibilang pendekatan ini mengkaji suatu gejala atau masalah dalam wilayah tempat di mana masalah itu beredar. Aspek selanjutnya adalah aspek lingkungan. Pendekatan ini mengkaji suatu tempat atau ruangan berkaitan dengan kondisi atau komponen-komponen yang berada di suatu wilayah. Komponen tersebut terbagi menjadi 2, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Keduanya berhubungan dalam membentuk sistem di suatu ruangan permukaan bumi. Permasalahan ini yang muncul dari aspek ini adalah bencana alam yang berbeda-beda, yang berbeda pola dengan interaksi manusia dengan alam. Contohnya seperti keterkaitan nelayan dengan lautan. Nah, maksudnya jika laut sedang pasang, laut sedang ombaknya ekstrim, nelayan akan kesulitan untuk menangkap ikan. Atau saat curah hujan tinggi, nelayan juga akan takut saat mencari ikan. Aspek selanjutnya adalah aspek wilayahan. Pendekatan aspek ini mengkaji kesamaan serta perbedaan dalam suatu wilayah dengan ciri khasnya masing-masing. Menurut ciri khasnya yang dimiliki suatu wilayah muncul semacam regionalisasi kawasan, seperti kawasan Arktik. Kawasan Arktik ya seperti kutub utara, seperti kutub selatan yang dihuni oleh bangsa Eskimo yang memiliki ciri khasnya sama, yang berada di es, hidup di daratan es. Yang kedua ASEAN. ASEAN itu organisasi yang ada di Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara dibentuk itu? Ya karena ciri-cirinya, ciri-ciri manusia, ciri-ciri lingkungan di bumi, ciri-ciri lingkungan tanah dan sebagainya itu hampir sama. Makanya dibentuk organisasi ASEAN dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pendekatan waktu.
Pendekatan waktu atau aspek waktu. Pendekatan ini mengkaji perkembangan wilayah berdasarkan periode waktu dan perubahan permukaan bumi dari waktu ke waktu. Contohnya perkembangan hutan tropis dari tahun ke tahun, perkembangan gunung api dari tahun ke tahun, perkembangan gelombang laut dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya adalah tahapan pendekatan geografi. Objek formal merupakan yang membedakan antara ilmu geografi dengan ilmu yang lainnya. Dalam ilmu geografi, sering dinyatakan penyebab gejala itu terjadi secara mengapa tersebut bisa terjadi. Dalam memahami fenomena geosfer, diterapkanlah metode 5W 1H, yaitu apa? 1 watt. Pertanyaannya dalam mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di bumi sekarang, atau apa yang sedang terjadi di wilayah itu sekarang. 2 where. Pertanyaan ini untuk mengutamakan di mana peristiwa itu terjadi, yang mana untuk mengetahui lokasi geografi maupun persebaran fenomena serta gejala di permukaan bumi. Where, di mana peristiwa itu terjadi, atau di mana letaknya itu terjadi. When, atau kapan kejadian awal mengenai terjadinya gejala atau fenomena. Pertanyaan untuk mengetahui kapan akan peristiwa itu terjadi. Kapan itu terjadi? Sore hari atau malam hari atau pagi hari? Kapan? 2 why. Why kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Atau kenapa bisa terjadi begini? When. Pernyataan untuk mengetahui siapa pelaku atau terlibat untuk menjadi tanggung jawab akan terjadi tersebut atau terjadi kejadian tersebut. Why? Siapa penyebab terjadinya ini, atau siapa penyebab terjadinya misal kebakaran hutan, siapa penyebab terjadinya banjir. Nah, how? Pertanyaan ini untuk mencari dalam menyelesaikan masalah bila kejadian tersebut sudah tampak gejala dan akibat yang ditimbulkan, dan juga untuk mencari jawaban mengenai bagaimana kejadian tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Contoh tahapan penerapan geografi. Ya, itu adalah sebagian dari contoh seperti kalau 5W1H itu ya, apa yang terjadi? Contohnya, apa yang sedang terjadi di hutan ini? Ya, jawabannya sedang terjadi kebakaran hutan. Atau di mana terjadinya kebakaran hutan ini? Ya, letaknya, atau misal di hutan Kalimantan atau di hutan Jawa. Terus kapan kebakaran itu terjadi? Misal kebakaran itu terjadi pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Terus why? Mengapa bisa terjadi kebakaran hutan? Ya, dijelaskan karena ada faktor alam, mungkin dilanda kekeringan panjang atau musim kemarau yang ekstrim. Yang faktor kedua, karena ada seseorang buang putung rokok sembarangan, atau orang-orang sering bakar, kalau istilah Jawanya itu bakar larahan atau bakar sampah sembarangan. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Ya, kalau kejadian alam ya tidak ada yang bisa bertanggung jawab.
Kalau kejadian yang dibuat manusia itu seperti kayak kebakaran hutan, banjir. Banjir kan ada faktornya seperti buang sampah sembarangan. Ya seperti kayak di Jakarta itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.